Selamat siang pemirsa, dan bersama kita saat ini telah bergabung Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Bapak Muhammad Nasir dari gedung BPPT. Selamat siang Pak Nasir. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Nasir. Sudah beberapa hari tapi kita harus mengucapkan selamat Pak, sudah terpilih menjadi Menteri Riset dan Teknologi dan juga Dikti. Terima kasih Pak, selamat bertugas. Terima kasih semuanya. Ya baik, Pak Nasir, di segmen sebelumnya kita membahas mengenai Kementerian Riset Teknologi dan juga Dikti. Ini ada kekhawatiran dari Bapak Abduzan yang ada di sebelah saya ini, nanti takutnya ada tumpang tindih Pak dengan Kementerian Dasar dan Menengah dan juga Atas yang dipimpin oleh Bapak Anies Baswedan. Apakah hal-hal ini yang akan menjadi salah satu hal yang diwaspadai oleh Pak Nasir dalam nanti menjalankan kementerian selanjutnya Pak? Ya, terima kasih Pak Kevin. Jadi setelah kita dilantik sebagai Menteri di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, memang kita harus mencoba mengklarifikasi, mencoba untuk menjelaskan kepada publik bahwasanya pendidikan menengah dasar dalam satu kementerian tersendiri dan pendidikan tinggi bersama riset dan teknologi adalah sendiri. Memang kalau kita lihat di dalam sistem pendidikan nasional kita itu kan tidak mengenal dua undang-undang, hanya ada sistem pendidikan nasional. Tetapi dengan sistem pendidikan nasional yang ada ini, kita mencoba mengklarifikasi, mencoba kita melakukan pembagian tugas, pembagian kerja yang supaya pekerjaan itu linier terhadap apa yang harus dilakukan. Pendidikan dasar mungkin lebih menitik beratkan bagaimana membangun moral, bagaimana membangun etika dan seterusnya. Tetapi kalau di perguruan tinggi adalah pengembangan ilmu pengetahuan yang harus kita coba kembangkan. Nah, sehingga kami perlu koordinasi dengan Kementerian Dikbud. Pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus dilakukan harus dipisahkan secara nyata dan jangan sampai terjadi overlapping, jangan sampai terjadi tumpang tindih, jangan sampai terjadi redundancy. Ini yang mungkin akan terjadi. Nah, perlu suatu model nanti yang harus kita bangun sistem pendidikan nasional untuk pendidikan tinggi itu adalah yang punya tugas utama itu kan melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Sementara di Ristek, riset dan teknologi juga melakukan penelitian. Juga kaitannya pengembangan pada teknologi. Lah sekarang bagaimana penelitian-penelitian yang ada di perguruan tinggi atau di pendidikan tinggi itu bisa tune in dengan riset yang telah dikembangkan yang selama ini sudah berjalan. Jadi ini yang menjadi pertimbangan penting supaya tidak terjadi pemborosan pembiayaan di dalam operasionalisasinya, sehingga tujuan ini bisa tercapai secara bersama untuk menuju hasil riset yang berkelas dunia. Tapi problemnya adalah kembali lagi adalah bagaimana untuk mensinkronkan. Nah, ini yang harus kita bicarakan secara detail dengan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, Pak Nasir, bagaimana kemudian cara kita untuk meningkatkan daya saing kita di bidang riset dan juga teknologi? Karena beberapa pihak juga menganggap bahwa riset di Indonesia ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya, terima kasih. Kalau kita perhatikan riset-riset di Indonesia itu sebenarnya kalau kita kaji secara nyata di empiris di lapangan itu sebenarnya sudah banyak sekali. Tapi problemnya adalah riset tersebut dipublikasikan atau tidak. Riset tersebut telah masuk di dalam dicitasi oleh orang lain atau tidak. Sehingga kalau itu bisa dipublikasikan dan bisa diindeksi dengan lebih baik, maka kita akan masuk pada rating itu. Kami sadar betul penelitian di Indonesia itu kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain itu akan mengalami atau bukan penurunan, agak rendah lah dibandingkan negara lain. Ini yang penting harus kita coba atasi. Kalau kita resourcesnya sudah, jumlah mahasiswa kita di Indonesia banyak. Kalau masing-masing itu pendanaan risetnya baik, maka pasti untuk bisa masuk pada publikasi akan menjadi lebih baik.
Baik, saya kembali ke Pak Abduzan. Pak Abduzan, kalau menurut Anda ini PR besar dari Pak Nasir nanti ke depannya seperti apa? Tadi sudah disampaikan paling tidak bagaimana kita meningkatkan daya saing ristek kita. Tapi kalau menurut Anda ini tantangannya akan seperti apa nanti ke depannya? Ya, seperti saya katakan tadi bahwa tadi dikatakan tidak banyak dipublikasi gitu kan, masuk ke dalam jurnal-jurnal internasional. Itu kan tentu ada sebabnya, dan sebabnya itu kan adalah tentu kualitas dari riset itu yang kurang kurang memenuhi standar internasional. Misalnya jurnal-jurnal internasional itu kan ada beberapa level gitu kan, dan itu menyaratkan hal-hal yang tertentu. Nah, oleh karena itu menurut saya hal yang harus menjadi perhatian Menteri Riset dan Dikti ini, pertama adalah tadi utamanya adalah membangun budaya akademik. Karena kalau kita memaksakan untuk hadirnya sebuah produk-produk ilmiah, sementara iklim akademik, iklim ilmiah di lembaga-lembaga pendidikan kita ini tidak dibangun, itu agak susah kita membayangkan bagaimana sebuah suasana, katakanlah budaya akademik yang belum berkembang, tetapi kita menunggu di ujung akan lahirnya produk-produk ilmiah yang bisa bersaing dan dalam kualitas dan kuantitas yang banyak. Menurut saya enggak. Memang tidak instan ya, tidak instan membangun budaya, namanya juga membangun budaya. Ini sebuah kerja besar dan memerlukan kesabaran, ketekunan dan strategi yang menurut saya relatif tepat. Oleh karena ini agenda besar. Tetapi ada beberapa fakultas-fakultas menurut saya yang sudah menunjukkan kualitas riset dan intensitas risetnya bagus. Misalnya di Fakultas Kedokteran, di Fakultas Pertanian, itu sebetulnya kita cukup bagus. Nah, tinggal menurut saya bagaimana merembeskan tradisi-tradisi akademik yang sudah mapan itu ke fakultas-fakultas lain gitu ya. Sehingga ini tradisi ini bertahap. Dan saya percaya bisa. Saya yakin bisa, bukan hanya percaya bisa. Tidak ada yang tidak bisa, tapi memang kita harus kenali masalahnya secara tepat, lalu kita pikirkan, lalu kita rumuskan dengan tepat juga, lalu kita lakukan dengan penuh kesungguhan. Saya kira itu. Saya kembali ke Pak Nasir. Pak Nasir, kalau menurut Anda ini ada tidak target-target tertentu kemudian yang dicanangkan dari kementerian supaya paling tidak bisa mengembangkan seperti yang tadi Pak Abduzan bilang, mengembangkan budaya akademis. Nah, ini yang menjadi PR utama. Bagaimana Pak Nasir? Ya, terima kasih. Ini saya sangat setuju. Dunia akademik kita harus memang kita dorong supaya kita tidak terjadi stagnan, ketinggalan lah dalam hal ini. Maka budaya akademik yang harus kita dorong itu bagaimana cara meningkatkan penelitian tersebut yang bisa dipublikasikan di standar internasional, misalkan di Scopus lah. Nah, kalau itu bisa dilakukan, itu saya yakin bisa meningkat. Sekarang saya melihat ya, di World Rank ya, kita di Indonesia itu di dalam kelas dunia itu yang masuk di kelas besar di 500 itu kan masih rendah 2 atau 1 perguruan tinggi kalau tidak salah itu. Nah, kita dorong bagaimana di tahun 2015 dan 2016 ada 10 perguruan tinggi di Indonesia itu sudah masuk dalam kelas itu. Ini pertama. Nah, kedua, kalau ini bagaimana cara mereka mendorong? Nah, ini yang harus kita tingkatkan akademik atmosfernya. Akademik atmosfer kita tingkatkan, kemudian didorong dengan insentif yang diberikan pada mereka untuk melakukan penelitian itu, yang bisa memasuki pada jurnal-jurnal yang berstandar internasional tadi. Ini yang menjadi target kami, sehingga kami mendorong pada perguruan tinggi di Indonesia kan ada 4 level. Pertama 2 level ya, antara perguruan tinggi negeri dan swasta. Nah, negeri dan swasta ini hal yang sama, tidak ada bedanya. Ya, ini kita dorong semuanya. Nah, kalau kita bisa mendorong ini menjadikan lebih baik, tahap berikutnya kan yang ada perguruan tinggi kita berikan message tertentu di perguruan tinggi negeri khususnya ya. Contoh, ada perguruan tinggi negeri yang berstatus satker biasa, ada perguruan tinggi negeri yang berstatus BLU, ada perguruan tinggi negeri yang berstatus PTNBH. Maka ini harus berikan pesan-pesan khusus.
mereka harus didorong kalau mereka menjadikan status katakan PTNBH, target publikasinya berapa yang harus ditetapkan. Ini satu. Kedua juga begitu Belu. Demikian pula yang swasta yang mendapatkan skim dari pemerintah katakan. Nanti berapa jurnal yang bisa dipublikasikan? Ini harus kita dorong ke sana supaya kita masuk di dalam percaturan dunia di dalam masalah hasil riset ini. Tanpa itu kita nggak mungkin lah. Rasanya kita harus dorong betul, mereka harus meningkatkan publikasi, bagaimana mereka bisa terdorong untuk publikasi ini. Nah, sering terjadi di dalam penelitian itu kadang-kadang hanya kita melakukan plagiarisme. Nah, ini kita kontrol. Jangan sampai publikasi yang hasil risetnya nanti kalau terjadi plagiarisme, nanti apa yang harus kita lakukan. Ini harus kita awasi semua. Sehingga kita dorong betul Pak Kevin. Baik Pak Nasir, kita akan lanjutkan lagi dialog kita di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Jurnal Siang.